FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So take that fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm on my way. Searching everybody that let me in. You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. 'Cause I need you here with me. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So take that fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm on my way. Searching everybody that let me in. You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. 'Cause I need you here with me. FM RRI Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hai, selamat pagi. Pagi hari ini ada yang spesialis pada teman Pro 2 karena kita akan ngobrol bersama Kakak Putu Ari Setiawan Esos selaku Sekretaris Lemkari Buleleng dan juga pelatih karate. Jadi topik yang bakal kita bahas terkait dengan Lemkari yang bersatu, bersaudara dan berprestasi. Langsung saja Kak, ini sapa dulu Kak Ari pagi hari ini. Halo, selamat pagi Kak Ari. Cek. Baik, selamat pagi Om Swastiastu, salam karate os. Oke, terima kasih Kak Hari. Yang pasti semangat banget pagi hari ini datang ke studio nih yang bakal ngobrol terkait dengan Lemkari yang bersatu, bersaudara dan berprestasi Taman Pro 2. Nah, Kak Hari bisa nggak diceritain sedikit dulu deh awal mula gabung di Lemkari? Baik, selamat pagi, mohon izin perkenalkan saya Putu Ari Setiawan. Jadi asal mula saya berlatih karate itu jadi saya mulai dari kelas 4 SD. Yang awalnya keluarga saya juga berasalnya dari keluarga besar Lemkari. Ada Sensei Omi, Sensei Gusdi selaku senior saya, kebetulan saudara juga. Jadi kami mengembangkan Lemkari itu di Buleleng khususnya, dan sampai sekarang sudah masuk ke ranah Pengprov provinsi maupun di PB. Oke, nah itu awal mula masuk ke Lemkari dari kelas 4 SD. Oke, berarti itu karena faktor keluarga ya. Semua keluarga gabung di Lemkari, jadi ada ketertarikan juga untuk gabung di Lemkari. Kalau boleh tahu kenapa sih tertarik di Lemkari Kak Ari? Baik, karate ini sebenarnya saya pribadi tidak hanya saya sering menekankan ke anak didik saya, kita belajar karate bukan semata-mata memperoleh prestasi, tapi kita bisa melatih disiplin, persaudaraan yang kuat sesuai dengan topik tadi. Dari kecil kita sudah bina adik-adik kita. Jadi prestasi itu bonus, kalaupun kita berprestasi bisa kita arahkan ketika si atlet ketika si atlet sudah bergabung beberapa kali pertemuan, kita bisa memprediksi bahwa atlet ini bisa berprestasi ataupun bisa tidak untuk kita arahkan ke depan. Jadi yang utamanya itu ya
disiplin yang utama. Oke, jadi kunci utama meraih prestasi adalah disiplin. Iya. Selain giat berlatih juga kan begitu Iya, Kak Ari tentunya. ya. Iya. Oke, nah kalau boleh tahu nih Kak Ari, yang boleh gabung di Lemkari itu ada batasan usia nggak? Mungkin dari usia berapa sampai berapa gitu? Baik, kebetulan saya sendiri sebagai pembina dojo di pembina, Dojo Triyuda Sakti yang bertempat di Sukasada di Tugu Triyuda Sakti. Kami di sini seperti yang tadi saya bilang, kami tidak tidak membatasi untuk usia. Dan sekarang kami menerima siswa dari tingkat TK pun kami terima. Oh, dari TK udah boleh gabung di Boleh. Lemkari. Nggih. Alasannya apa? Jadi kami tetap menekankan ke orang tua. Jadi dari ikut karate. Yang pertama, si atlet, si anak bisa secara tidak langsung bisa melatih disiplin. Sebagai contoh misalnya hari Minggu kita jadwal latihan. Kalau tidak berlatih karate, otomatis bangunnya pasti bakalan siang. Tapi dengan latihan karate jam 7 kita melaksanakan program latihan, otomatis jam 6 si siswa pasti bakalan sudah bangun. Berikutnya, banyak keuntungan juga untuk berlatih karate. Di samping disiplin juga kita bersaudara, banyak teman yang mereka kenal di sini, dan relasi antar orang tua juga tentunya, karena ketika orang tua ini mengantar ke dojo, jadi antar orang tua juga mempererat persaudaraan kita khususnya di Lemkari. Oke, nah jadi dari TK ya sudah boleh masuk ke Lemkari, berarti nggak ada batasan, berarti kira-kira usia antara 4 sampai 5 tahun, Pak Ari ya? Iya. Itu juga kita programkan dengan program berbeda tentunya. Oh, ada programnya. Yang tingkat pemula, usia dini pemula, dan sampai dengan yang berprestasi kita bedakan pola latihannya dengan program beda. Oke, nah jadi berarti ada masing-masing anggap udah kayak kelas gitu dia ya. Iya. Jadi mungkin usia 4 sampai 5 tahun ada kelasnya ini gitu. Kira-kira susah nggak sih namanya anak kecil gitu? Itu kan tantangan juga buat Lemkari ya nggak sih? Tantangan juga untuk mendidik istilahnya dari anak yang mungkin masih PAUD atau usia dini gitu, gabung dengan dojonya, gimana nih tantangannya, Bliari? Iya, tentu itu tantangan berat, mungkin bukan saya saja sebagai tim pelatih, mungkin hampir semua pelatih pasti memiliki tantangan itu. Jadi ya di sini yang diuji kesabaran pelatihnya. Ibarat kita sekolah di usia TK, SD itu ya kita harus bersabar mengarahkan dengan baik, menjelaskan. Walaupun kita kasih materi 10, paling tidak 2-3 materi masuk ya cukup gitu. Daripada kita paksakan, karena si usia gitu kita tidak terlalu mem-up terkait masalah yang kita selingi dengan program-program game agar anak itu tertarik, suka jadinya gitu. Oke, banyak yang gabung kalau dari anak usia dini, Bliari, untuk di dojonya? Di dojonya lumayan, ada sekitar 10 orang. Yang kecil-kecil itu saat ini, berikutnya ada di SD, SMP maupun SMA dan perguruan tinggi. Oke, nanti saya gabungin anak saya ke sana. Oke, siapa tahu nih ada nih teman Pro 2 gitu yang punya saudara atau punya adik yang masih kecil gitu pengen gabung ke dojonya Kak Ari, bisa banget. Atau kamu juga pengen nanya-nanya terkait dengan topik yang kita bahas pagi hari ini, bisa banget teman Pro 2. Jadi topik kita adalah Lemkari yang bersatu, bersaudara dan berprestasi. Silakan kamu bisa tanya-tanya di 0811 399 1054 di WhatsApp-nya Pro 2 FM, atau bisa juga kamu DM ya di akun media sosial kita, ada Facebook RRI Singaraja, Instagram dan TikTok RRI_Singaraja, atau bisa live chat di aplikasi RRI Digital atau di channel YouTube-nya kita RRI Singaraja Official. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me.
welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with me. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi kak, Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali. Dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut. 105,4 FM yang pasti aku masih bersama Kak Ari ya, membahas Lemkari yang bersatu, bersaudara dan berprestasi. Oke, Kak Ari kalau boleh tahu, menjabat sebagai sekretaris Lemkari itu sudah berapa periode? Baik, kami menjabat di sekretaris wakil, jadi sudah 2 kali periode kepemimpinan. Di bawah naungan Ketua Umum kami, Bapak Nyoman Gede Wandira Adi ST, yang kebetulan beliau sebagai wakil DPRD Kabupaten Buleleng. Oke, jadi untuk ketuanya bapaknya, terus untuk wakilnya siapa? Wakilnya tidak ada, langsung langsung dia menunjuk ke sekretaris di kepengurusan. Oh gitu, oke. Nah jadi itu dia teman Pro 2, mungkin yang belum tahu siapa sih kira-kira sekarang ketuanya gitu kan, sudah diinformasikan nih sama Kak Ari tadi. Nah Kak Ari menjabat sekretaris sudah 2 periode. Itu berarti periodenya 1 kali periode berapa tahun? 1 kali periode itu 4 tahun, 4 tahun berganti, ini tahun yang kedua ya. Tahun yang kedua. Periode kedua bagi Kak Ari. Oke, berarti sudah 2 kali dipercaya sebagai sekretaris Lemkari Buleleng, dan juga sekaligus sebagai pelatih karate juga nih teman Pro 2. Nah, kalau boleh tahu nih, selama Kak Ari gabung di Lemkari, mungkin prestasi-prestasi dari anak didiknya mungkin bisa di sharing sedikit atau di spill kira-kira prestasi apa aja nih dari Lemkari. Baik, sebelum lanjut mungkin ke prestasi anak-anak,
mungkin saya sedikit menyampaikan juga prestasi dari saya sendiri. Oke. betul. Dari prestasi Kak Ari dulu, nanti kan turun ke anak didiknya. Baik. Oke. Jadi kemarin setelah dihubungi pihak RRI untuk interaktif, saya kembali mengenang kisah saya di tahun 2006. Oke, 2006 itu ketika itu saya diundang pertama kali interaktif di sini. 2006 sekarang 2025 berarti berapa? 19 ya? Sudah lama. 19 tahun. Ya, kebetulan pada saat itu saya menjadi ikut di event Kejurnas Lemkari tahun 2006 di Jakarta dan peroleh gelar Best of the Best. Pada saat itu ada Piala Wakil Presiden Yusuf Kala. Saya mendapatkan di sana, itu terdiri dari berbagai karena open berbagai perguruan dan seluruh Indonesia. Saya kebetulan memperoleh predikat itu Best of the Best di tahun 2006 itu. Dan lanjut kebetulan ada senior, mungkin di sini ada Bung Swastawan ya. Bung Swastawan yang masih sampai sekarang pun masih tetap komunikasi sama beliau. Beliau yang pertama kali mengundang saya di sini di RRI. Oke. Itu prestasi dari Beli Ari, mungkin jadi mengenang ya, jadi flashback gitu. Di tahun 2006 dulu pernah ya pertama kali. Pertama kali kesini. Oke, pertama kali ngobrol di RRI ya. Jadi terkait dengan prestasi yang diraih. Selain itu ada lagi prestasi-prestasi yang lainnya, Beli Ari? Prestasi ya, lumayan ada tentunya, baik dari internal di perguruan Lemkari maupun di tingkat Porki. Kebetulan saya juga sebagai atlet terlibat di event Porda, Porprov, dan sampai sekarang masuk di kepelatihan juga tentunya. Masuk di kepelatihan. Oke, karena prestasi-prestasi yang sudah lumayan banyak terkumpul ya. Bayangkan saja dari kelas 4 SD nih teman Pro 2. Kalau sekarang usianya sudah berapa, Kak Ari? Usianya 17 tahun ke atas. Oh, Usia saya 38 tahun. Oh, 38, anggap aja 4 SD itu biasanya rata-rata umurnya 10 atau 9 gitu ya. Kalian bisa hitung udah berapa tahun nih Kak Ari gabung di Lemkari sehingga menjabat sebagai sekretaris dan juga pelatih karate seperti sekarang. Kalau boleh tahu nih, selama Kak Ari gabung di sekretaris sekaligus pelatih karate, mungkin bisa diceritain atau dikupas sedikit nih terkait dengan prestasi-prestasi dari anak didiknya yang sudah diraih selama ini. Baik, terkait masalah prestasi atlet yang terbaru kita bahas adalah kejuaraan kemarin antar kejuaraan terbuka sekolah pelajar se-Kabupaten Buleleng. Jadi ada beberapa anak didik kami yang masuk ke tim Porjar Kabupaten Buleleng yang difasilitasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng. Berikutnya ada juga event O2SN. O2SN juga atlet kami terlibat di sana. Dan baru kemarin, mungkin belum sampai seminggu, saya ditunjuk sebagai manajer tim Lemkari Bali untuk mengikuti kejuaraan PB Lemkari di Surabaya. Kami memperoleh 12 medali emas. Di peringkat juara umum 2. Juara umum 2 se-Bali. Se-Indonesia. Se-Indonesia. Enggak, maksudnya Beli Kak Ari sendiri itu mewakili Bali. Iya, mewakili Lemkari Balinya. Oke, mewakili Lemkari Balinya. Kalau boleh tahu atlet dari Buleleng ada yang tergabung di sana? Kebetulan atlet dari Buleleng kita tidak ngirim karena sudah beberapa atlet sudah mewakili di PB Porki untuk persiapan ke Jurnas PB Porki di Riau. Oh, itu untuk event selanjutnya. Oke. Nah, jadi dari 12 prestasi. Nah, kemarin mengajak anak didiknya berapa? Dari 12 prestasi emas itu kita mengajak 30 orang. 30 orang. Jadi kita sebenarnya bisa meraih juara umum karena kalah sama tuan rumah Jawa Timur yang hampir mengerahkan pasukannya sekitar 70 orang.
70 orang. Iya. Berarti 2 kali lipat dari pasukannya Kak Ari sendiri. Iya, Karena Kak Ari kan ngajaknya 30 orang. 30 orang. Jadi dari tuan rumah justru 70 orang. 70. Jadi 2 kali lipat lebih ya. Iya. Oke, tapi nggak apa-apa, sudah lumayan bawa pulang 12 medali emas. 12 medali emas. Oke, 12 medali emas teman Pro 2. Bayangkan saja dari 30 atlet ya membawa pulang 12 itu sudah sangat-sangat banyak tentunya. Nah, itu terkait dengan event yang baru diikuti ya, dan juga Kak Ari sendiri yang juga ikut ke sana di Surabaya. Oke, dan untuk event selanjutnya mungkin apa nih dari Lemkari, mungkin ada event-event yang akan diikuti Kak Ari? Itu adalah yang seperti saya sampaikan tadi, event terdekat itu adalah Porjar. Porjar, di bulan Juni, ada O2SN di bulan September, ajang Porprov di bulan September juga, dan yang terbaru beberapa hari ini kebetulan saya juga ikut berangkat ke Riau. Untuk kejurnas PB4K. PB4K itu kapan Kak Ari kalau boleh tahu? Saya berangkatnya tanggal 12, pelaksanaan tanggal 16 sampai dengan 18 di bulan ini. Di bulan ini. Bulan ini. Berarti udah ada persiapan dong? Sudah. Terkait nanti ke Riau. Nah, kalau boleh tahu persiapannya udah sampai tahap mana nih Kak Ari? Persiapan dari kebetulan saya tergabung di Porki Bali. Persiapan sudah masuk sentralisasi di gedung pabrik jogger. Jadi atlet sudah terkumpul di sana. Kemungkinan di hari Sabtu diberikan izin pulang untuk persembahyangan dan lanjut berkumpul kembali. Lanjut kita berangkat bersama-sama. Nah kalau boleh tahu dari Lemkari Buleleng sendiri berapa ngirim atletnya untuk nanti? Dari Lemkari Buleleng ada dua orang yang lolos. 2 orang? 2 orang dari kategori kadet sampai dengan under 21. Itu ada 2 orang, ada Kadek Surya Saputra dan Putu Putri Diana Pertiwi. Ada berarti 2 orang. Perempuan sama laki-laki yang nanti ikut bersama Kak Ari sendiri? Ya, itu khususnya yang di Lemkari. Kalau di NKI ada sekitar 7 orang juga. Berarti tapi nanti barengan berarti gabungnya. Berangkatnya sama-sama. Berangkatnya sama-sama. Jadi nanti dari Lemkari sendiri itu ada 2 yang mewakili. Ada 2 orang. Nah teman Pro 2 kita doakan ya, semoga nanti atlet-atlet Buleleng itu bisa bersinar di Riau. Itu kalau boleh tahu eventnya berapa hari? Eventnya sepekan hampir 1 minggu. 1 minggu. Ya. Dan itu yang ikut itu seluruh Indonesia juga? Seluruh Indonesia. Ini event tertinggi di karate di Indonesia. Event paling bergengsi. Nah biasanya event ini setiap tahun ada atau berapa tahun sekali gitu Kak Ari? Diagendakan 2 tahun sekali. 2 tahun sekali. Ya. Berarti ini acuan ini, juara ini tentunya nanti akan dipakai ke event-event ke kejuaraan WKF dan sebagainya. Wah ini momen yang luar biasa ya. Jadi saatnya atlet Buleleng mengukir prestasi biar bisa ke kancah yang lebih lagi kan gitu. Nah terkait persiapan berarti sudah fix ya, maksudnya sudah dari prepare, pembekalan segala macam itu sudah dilakukan? Sudah. Jadi dari segi persiapan kami punya tim manajer sudah menyiapkan sepenuhnya terkait masalah non teknis. Di kepelatihan kami juga sudah menyiapkan atlet secara berjenjang untuk terkait program latihannya. Kita mau TC latihannya pagi sore di sana. Berarti itu gabungnya di sana udah dari kapan hari? Udah dari hari apa ya? Beberapa hari yang lalu ya. Berarti di sana mereka pemusatan latihan atau gimana? Pemusatan latihan. Sentralisasinya ada di sana. Jadi dia tidak dikasih pulang, sudah difasilitasi. Kayak karantina gitu dia ya. Di karantina. Baik dari segi akomodasi dan sebagainya sudah difasilitasi di sana oleh Bapak Ketua Umum Porki Bali. Berarti itu atlet dari Bali itu semua kumpul di sana. Iya. Atletnya ada sekitar 35 atau 40-an yang nanti ikut berangkat ke Riau. Yang ikut ke Riau. Wah berarti itu bukan hanya karate aja, bela diri juga gitu.
karate juga karate, cuma perguruannya yang berbeda, ada tersebar di semua semua kabupaten. Iya, semua perguruan kabupaten yang berbeda. Iya. Oke, teman Pro 2, jadi itu dia persiapan ya terkait Janti untuk event selanjutnya yang akan diikuti oleh Lemkari Buleleng Taman Pro 2. Jadi tadi sudah dijelaskan juga sama Kak Ari bahwa Buleleng itu ada 2 atlet, putra dan putri, yang akan mewakili untuk berjuang ya meraih prestasi di Riau nanti. Nah, kalau dari Kak Ari sendiri gimana nih persiapan atau kesiapannya untuk mengikuti event ini? Kalau saya sih siap saja sebenarnya. Siap aja. Apalagi kemarin dari segi persiapan teknis, saya pastikan program latihan berjalan dengan baik. Dari non teknisnya ya, karena kebetulan saya terlibat juga di Pemkab. Saya sebagai staf Dinas Kominfo Santi. Jadi kemarin terkait masalah izin dispensasi, kami sudah melakukan koordinasi ke pimpinan. Ya sudah diberikan, tinggal kita menindaklanjuti dengan secara administrasinya. Jadi pihak pimpinan mendukung dengan harapan ini mudah-mudahan berjalan dengan baik. Nah kalau dari target nih Kak Ari sendiri, ada target nggak? Target tersendiri terkait dengan atletnya yang ikut berjuang di sana? Baik, kalau misalnya masalah target ya tentunya target harus maksimal ya. Harus maksimal. Kebetulan saya baru tergabung dan tim ini baru terbentuk. Kalau memang target, saya targetkan maksimal. Mudah-mudahan atlet kami bisa berprestasi, membawa nama baik Buleleng, Bali, dan bisa bersaing di kancah nasional. Yang pasti itu harapan semua pelatih gitu ya, pengen atletnya tampil terbaik gitu. Nah, selain event di Rio ini, Kak Ari, mungkin ada persiapan untuk event-event kedepannya lagi di Lemkari sendiri atau gimana? Selain Rio ini, tentunya jadwal di tahun ini lumayan padat. Selain Porcar, U2SN, kemarin ada Kejurnas Lemkari, dan sekarang Kejurnas PB Porki. Berikutnya ada event Porprov yang tidak kalah gengsinya di provinsi. Itu nanti Porprovnya di mana, Kak Ari? Porprovnya berlangsung di Badung. Di Badung, ya, dan kita mendapat kuota sekitar 25 orang, 20 atlet, 5 pelatih. Itu 20 atlet dari Lemkari semua? Tidak. 20 atlet Porki. Itu tersebar dari berbagai perguruan. Kebetulan yang di sini yang terpanggil ada dari Lemkari sendiri, dari Inkai, dari KKI, dan dari Inkanas. Kalau Lemkari berapa nanti untuk atletnya yang ikut Porprov, Kak Ari? Lemkari saya belum sempat belum sempat cek secara detail karena dengan adanya aturan baru kita belum bisa memastikan. Karena kalau di karate ada batasan usianya di sana. Ada batasan usia minimal 16 tahun. Dan ada beberapa atlet kami sedang proses permohonan izin dispensasi juga, karena beliau bertugas di luar daerah dan ada yang di Denpasar. Yang 4 orang ini dari Lemkari bertugas sebagai anggota TNI. Mudah-mudahan dia dispensasi dilancarkan, bisa bergabung ke tim Porprov nanti. Berarti ini yang untuk atlet yang untuk persiapan Porprov ini juga sudah melakukan persiapan latihan-latihan gitu. Sudah. Di sini programnya dijadwalkan oleh Porki 3 kali seminggu, hari Senin, Jumat, dan Minggu. Dan kebetulan hari ini Jumat, nanti sore kami melaksanakan program latihan yang dipantau oleh KONI Kabupaten Buleleng. Nah ini Porprovnya itu kalau boleh tahu nanti kapan? Di tahun ini? Porprov di tahun ini bulan September. Bulan September berarti ya masih lumayan ada jeda, Kak Ari ya. Tapi dengan batas waktu yang sekian bulan ini, kami persiapannya tidak bisa bilang santai. Nggak bisa. Karena di Porjar
tahun lalu kami Buleleng memperoleh predikat juara umum. Oke, di Porjar. Di Porprov 2 kali berturut kita juara umum. Oke. Mudah-mudahan mohon bantuan doa dari masyarakat Buleleng. Semoga di tahun ini kami bisa memperoleh predikat juara umum yang ketiga di Bali untuk cabang olahraga karate. Oke, semoga bisa mempertahankan prestasinya lagi dan untuk menjadi juara umumnya ya Kak Ari ya. Yang pasti semua persiapan pasti sudah dilakukan oleh Lemkari ya. Jadi untuk mengikuti event-event bergengsi di tahun 2025 ini. Oke, teman Pro 2, nah siapa tahu nih kamu yang memang tertarik gitu ya, pengen tanya langsung sama Kak Ari, bisa banget. Kita masih tunggu di WhatsApp-nya Pro 2 FM di 0811 399 1054. Kamu juga bisa DM di akun media sosial kita, ada Facebook RRI Singaraja, Instagram dan TikTok RRI_Singaraja, atau bisa live chat di aplikasi RRI Singaraja atau di YouTube-nya kita RRI Singaraja Official. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending. Yang viral. Woi Kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali. Dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for request time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita?
Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, trending, trending. Yang viral, yang viral, yang viral. Woi kak, Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? 105,4 FM. Jadi aku masih bersama Kak Ari ya. Kita masih membahas terkait Lemkari yang bersatu, bersaudara dan berprestasi pagi hari ini. Oke, tadi kita sudah membahas panjang kali lebar ya terkait dengan event-event yang akan diikuti oleh Lemkari di tahun 2005 ini seperti apa. Kemudian aku pengen tahu juga nih Kak Ari terkait dengan cara kita gabung ke Lemkari itu gimana nih? Siapa tahu nih ada teman Pro 2 gitu yang tertarik ya karena dengan dengar obrolan kita pagi hari ini, jadi mungkin tertarik pengen gabung di Lemkari seperti apa Kak Ari? Baik, terima kasih. Jadi terkait sistem bergabungnya ke Lemkari, sebelumnya saya infokan dulu. Lemkari Bali terdiri dari beberapa dojo, tempat-tempat latihan. Yang pertama ada di Bondalem, ada di Desa Depehe Bingin, ada di Tajun, ada di Tamlang. Kebetulan saya sendiri ada di Sukasade, Sukasade ada di Ambengan, juga ada di sana dengan pembinanya Pak Jero Nyiriase. Terus ada di Panji, ada Gua Panji, ada di Kalibubuk. Jadi Lemkari itu ada di timur dan tengah, sementara di barat masih belum bisa kami kembangkan. Sampai di Kalibubuk saja. Berarti ke baratnya sampai di Kalibubuk aja, Kak Ari ya. Yeah. Jadi sementara masih di sana aja, tapi tidak menutup kemungkinan akan menyasar ke daerah barat juga kan gitu. Tentunya. Karena kan Kabupaten Buleleng ini lumayan luas. Jadi ini bagus sudah tersebar di kecamatan-kecamatan gitu ya. Tinggal kita menyasar kecamatan yang ada di barat saja. Nah, kalau boleh tahu Kak Ari, jadi kan banyak tersebar, berarti kita daftarnya itu harus tergantung tempat judonya. Maksudnya anggap kita di Kubu Tamahan gitu. Berarti harus gabung di sana, nggak boleh ke kota. Sebenarnya sih nggak ada aturan. Ada masalah. Oh, nggak ada aturan. Dimanapun siswa yang mau mendapatkan sah-sah saja di mana. Kebetulan kalau kami di Triyuda Sakti, saya menyarankan banyak teman-teman yang menghubungi anaknya mau ikut karate. Saya suruh aja dulu datang ke dojo, ke tempat latihan. Jadi sekalian si anak bisa melihat secara langsung apa itu karate, baik dari segi latihan fisiknya maupun basicnya. Jadi setelah dua kali 3 kali pertemuan, kalau si anak sudah fix baru bisa didaftarkan. Berarti harus meninjau dulu ya, biar tahu dulu. Jadi biar sedikit ada gambaran anaknya gitu ya yang pengen gabung. Nanti takutnya kan ketika sudah diajak gabung malah nggak jadi gitu ya. Jadi kadang-kadang ada yang ikut gabung tapi dia tidak tertarik, daripada sudah memakai fasilitas baju dan sebagainya, tiba-tiba dia harus karena masa-masa kecil itu kan masih labil. Betul. Dia ada yang saya tertarik karate. Kalau memang dia sudah menekuni, kita langsung bisa gabung. Tapi saya berikan kesempatan sekian kali pertemuan. Kalau memang ada misalnya keraguan, mungkin dia bisa ke cabang olahraga yang lain mungkin tertariknya. Tapi yang jelas kalau di karate saya kasih sambil mengadakan pendekatan juga ke siswanya. Kalau memang tertarik, ayo kita gabung.
kami kawal gabung ke dojo. Oke, berarti memang harus melihat dulu secara langsung gitu ya ketertarikan anaknya. Apa benar-benar memang tertarik atau aji mumpung aja kan gitu ya? Karena yang aji mumpung ini biasanya yang nggak susah kan gitu. Tapi kalau memang sudah ada ketertarikan itu kan tinggal kita melatih dan memantapkan kan gitu Kak Ari ya. Oke, nah jadi kalau misalkan teman Pro 2 ada yang pengen gabung untuk karate gitu bisa banget ya hubungi Kak Ari langsung juga bisa, atau mau lihat dulu nih seperti apa sih sistemnya seperti apa itu bisa di mana Kak Ari? Tempat latihan kami ada di Dojo Triyuda Sakti yang bertempat di Sukasada. Di Sangket itu berarti Iya, ya, di Tugun itu. Sana. Kami juga baru mendirikan dojo, ada di Sambangan. Oh, Sambangan juga ada. Sambangan juga kami punya karena dengan kondisi cuaca yang tidak menentu, jadi kita tidak punya latihan khusus sebenarnya, tempat latihan yang khusus. Karena kan kalau kita tetap menjalankan program di Tugu 3 ketika cuaca hujan maupun mendung, program kita kan jadi terputus di sana, tidak bisa terprogram. Jadi kita punya alternatif, kita punya dojo yang sangat lumayan lah. Kita bisa menampung atlet di sana sekitar 30 orang. Jadi ketika ada hujan pun program latihan tetap jalan. kita jalan. Cuman kita di tim kepelatihan kadang-kadang kita selingi latihannya tidak di dojo saja. Kadang-kadang kita juga melaksanakan program latihan di lapangan, di DPRD. Terus ada kita ajak kadang-kadang latihan ke pantai dan sebagainya. Oh, berarti tempatnya nggak monoton di sana aja. Ya, tapi ikon kita, tempat kita latihan di satu titik ya tetap di Triyuda Sakti. Triyuda Sakti. Cuman ada juga beberapa selingan-selingan gitu ya. Kadang latihannya di pantai ataupun di lapangan-lapangan yang lain kan gitu ya. Jadi biar ada suasana baru, nuansa baru gitu ya, biar lebih refresh juga. Oke. Nah, Kak Ari kalau boleh tahu cara ikut gabung ke Lemkari seperti yang aku bilang tadi, selain minat mungkin ada syarat-syarat tertentu gitu yang harus dipenuhi untuk gabung. Baik, untuk kohai yang baru sebenarnya syarat khususnya pun tidak begitu banyak ya. Jadi cukup hadir, kita amati, paling kita infokan terkait masalah program latihannya. Jadi lanjut kita ke program latihan. Program latihan di dojo kami kebetulan kita agendakan 3 kali seminggu. Di hari Selasa, Kamis dan Minggu. Selasa dan Kamis kita agendakan jam 4 sore sampai dengan jam 6. Di hari Minggu kita agendakan jam 7 sampai dengan jam 10. Itu di dojo kami. Dan dojo-dojo yang lain terkait masalah jadwal disesuaikan tergantung tempat dojonya melatih. Dan kebetulan kami selain melakukan program latihan reguler, kami juga melaksanakan program latihan pembinaan. Ini khusus untuk kami siapkan untuk persiapan atlet yang akan mengikuti event. Jadi harinya mungkin sama, jamnya yang kita ubah, jamnya kita lanjutkan karena kendala kita ada siswa yang masuk siang, yaitu pulangnya mungkin sekitar jam 6. Jadi kita programkan latihan jam 7 untuk pembinaan. Untuk harinya masih sama di hari Selasa, Kamis dan Minggu. Kadang kita tambah juga alonda hari Jumat, hari Sabtu. Tergantung persiapan juga untuk event-event yang akan diikuti. Nah kalau boleh tahu Kak Ari, ketika mau mengikuti event itu biasanya dari Lemkari sendiri atau dari Kak Ari sendiri itu biasanya menyiapkan latihan untuk pesertanya atau untuk atletnya untuk ikut ya dalam turnamen-turnamen tertentu itu kira-kira perlu waktu berapa bulan atau berapa lama nih penyempurnaan gitu? Baik, terkait program latihan. Jadi sebenarnya ada program jangka panjang, menengah dan pendek ya.
panjangnya kita ambil 1 tahun tetap, pertengahannya 6 bulan, 3 bulan untuk TC. Memang benar-benar kita asah di teknik dan pematangan teknik dan fisik di sana. Dengan kami di tim kepelatihan juga memiliki program-program itu sudah kami jalankan. Jadi tentunya prestasi itu tidak instan, tidak mungkin ketika atlet itu berlatih kita programkan 1 bulan sudah jadi atlet, tidak mungkin. Kalaupun itu mungkin berhasil menjadi juara, paling hanya sebentar, tidak bisa bertahan lama. Nah, itu terkait dengan proses latihan nih Kak Ari. Biasanya dari awal gabung hingga jadi benar-benar jadi seorang atlet itu butuh waktu berapa lama sih biasanya? Atau kurang lebihnya? Kurang lebihnya sekitar 1-3 tahun. 1-3 baru tahun. kita bisa pastikan atlet ini bakalan jadi atau tidaknya. Terus kami di Lemkari juga khususnya ada semacam program ujian kenaikan tingkat. Jadi dari sana juga bisa kami nilai, kami bisa amati siapa-siapa yang gerakannya bagus di sana. Tentu akan menjadi perhatian kami untuk kami tingkatkan prestasinya. Jadi ujian kenaikan tingkat itu diprogramkan 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Ya. Itu biasanya kalau boleh tahu nih, karena ada program kenaikan tingkat, itu tingkatannya seperti apa sih Kak Ari? Program kenaikan tingkat itu kalau di Lemkari itu diikuti semua semua dojo, bisa kisarannya hampir sekitar sampai 300 peserta dari tingkat sabuk putih, kuning, oranye, hijau, biru muda, biru tua, ungu, coklat. Berarti ada 10 ya? Putih, kuning, oranye, hijau, biru 1, biru 2, ungu, coklat, ada 8. Oh, 8. 8 yang dites di sana. Iya, 8 yang dites. Ya. Tes pengujinya pun bukan dari kami. Karena kemarin hasil kebijakan dari Pemprov Lemkari Bali, karena di sana dicari terbaik, jadi pengujinya tidak dari Buleleng. Jadi pengujinya dari zona 2 yang meliputi Kabupaten Badung, Denpasar, dan Gianyar. Jadi ada tim penguji dari 3 kabupaten itu yang menguji di Buleleng. Sedangkan Buleleng, kebetulan saya sendiri sebagai tim penguji juga ikut. Kita mengujinya di Denpasar. Yang zona lain kita uji. Jadi secara pemilihan terbaik itu objektif jadinya. Objektif. Nah, terus kalau untuk ujiannya itu selisihnya berapa bulan sekali Kak Ari untuk mendapat sabuk-sabuk warna itu? Program ujian ini dilakukan setiap evaluasi gerakan ini diadakan setiap 6 bulan sekali. Oh, berarti setiap 6 bulan baru ada ujian kenaikan gitu ya? Iya. Kayak kenaikan gitu, kayak kenaikan kelas gitu. Ya. Kenaikan tingkat apa kelas namanya? Kenaikan tingkat. Kenaikan tingkat. Dari sabuk putih ikut ujian 6 bulan itu sudah menjadi sabuk kuning. Itu pun kalau lulus. Bisa aja juga nggak lulus. Bisa saja dengan kondisi kita kan ada kriteria yang harus dinilai di sini. Ada basic kihon dasarnya, ada fisiknya, ada kumitenya, ada katanya. Banyak 4 kriteria itu yang diuji. Ya. Jadi berarti kalau sudah lulus ke 4 kriteria itu baru naik tingkat. Iya. Oke, tapi kalau nggak lulus ya udah ngulang lagi gitu ya. Oke. Jadi karena di sana kita bisa ngecek kira-kira mana nih yang berpotensi untuk kita arahkan menjadi atlet. Untuk jadi atlet dan mana nih yang memang serius benar-benar ikut mengikuti latihan kan gitu Kak Ari ya. Oke, teman Pro 2. Waduh, nggak kerasa kita sudah 50 menit nih ternyata ngobrol pagi hari ini. Nggak kerasa banget ya. Seru banget nih bincang-bincangnya sama Kak Ari dari Lemkari Buleleng. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, tetap dengerin Pro 2 FM dan jadikan teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Pro 2 Singaraja. Follow Instagram @RRI Pro 2 Singaraja. Facebook
Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending. Yang viral. Woi kak, Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hit List. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali. Dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for Request Time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info 5,4 FM RRI Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke, sebelum pamit ya Kak ini sama Kak Ari di Spada kali ini, mungkin dari sekian obrolan kita Kak Ari, sebagai closing ada yang ingin disampaikan nih untuk teman Pro 2, silakan. Baik, sebagai penutup kembali saya sampaikan ke ucapan terima kasih pada pihak RRI Pro 2 sudah memfasilitasi kami dan mengundang kami untuk melakukan interaktif. Jadi harapan, doa tentunya saya mohon kepada masyarakat Kabupaten Buleleng, khususnya di perguruan internal Lemkari, adik-adik kita mau berangkat, baik event Porjar, O2SN, Kejurnas Porki maupun Porprov, mohon doa restunya. Ada senior-senior saya juga yang dari timur, ada
Sensei Nescara, ada Sensei Swande, dan pelatih-pelatih dojo yang lain, ada Senpai Bawa dan Senpai Agus Saryana dan yang lain. Mari kita bersatu, bersaudara untuk memperoleh hasil yang maksimal demi prestasinya Lemkari Buleleng, Lemkari Bali maupun masuk ke jajaran Porki Buleleng, Porki Bali dan seterusnya. Jadi saya harapkan anak-anak bisa mempertanggungjawabkan percayaan ini yang sudah dipanggil, memperkuat tim. Semoga diberikan kesehatan, kelancaran maupun bisa berprestasi di kancah kabupaten, nasional atau bahkan internasional. Oke, terima kasih Kak Ari. Pagi hari ini sudah ngobrol ya di Pro 2 terkait dengan topik yang kita bahas pagi hari ini, Lemkari yang bersatu, bersaudara dan berprestasi, bersama Putu Ari Setiawan Eso selaku Sekretaris Lemkari Buleleng sekaligus pelatih karate juga. Terima kasih banyak. Semoga event yang akan diikuti oleh Lemkari berjalan dengan lancar dan memperoleh hasil yang maksimal. Tentunya kita doakan bersama teman Pro 2 untuk para atlet yang nanti ikut ya dalam event-event bersama Lemkari. Semoga semuanya sukses, berjaya. Yang pasti terima kasih juga buat kamu semuanya sudah setia banget dengerin obrolan kita selama 1 jam kurang lebih. Dan tetap dengerin Pro 2 FM dan jadikan teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat pagi dan sampai jumpa. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi Kak! Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM.